Hanya
Mari kita sembah Dia dengan sepenuh hati kita. Urapi kami semua yang di tempat ini, oh Kudus. Oh ya la 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 Glory, 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 hallelujah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Roh Kudus.
Ya roh kami menyembahmu, ya roh kami menyembah dalam roh dan kebenaran, ya kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Penuhkan kami Tuhan, penuhkan kami Roh Kudus, penuhkan kami. Darahmu Yesus terjiwa di tengah kami. Come Holy Spirit, fall on Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come Holy Spirit, come in this place. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Oh, I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. You hold my life in your hand, showing me
see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, come let us smile. Come and fill my life. Come, Holy Spirit, Holy Spirit, come. Shara ba 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 Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Yesus. Kami mengasihi-Mu Roh Kudus. Kami mencintai-Mu Bapa. Dan biar hati kami terus melekat kepada-Mu. Biar hidup kami selalu melekat kepada-Mu. Berikan kami Roh-Mu. Berikan kami pengertian. Untuk kami mengerti hati-Mu. Untuk kami mengerti jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Biar kami mengerti setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Urapi kami semua yang di tempat ini. Untuk hati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berikan pengurapan-Mu Roh Kudus. Dan taruh setiap perkataan firman dalam hati hamba-Mu, dalam mulut hamba-Mu. Karena sesungguhnya hamba-Mu ini hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan ingin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Diberkati Tuhan semuanya. Amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan karena kita tinggal di dalam Kristus. Karena setiap kita yang tinggal di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru itu sudah tumbuh di dalam hidup kita. Ya. Dan setiap orang yang di dalam Tuhan, kita tidak lagi hidup kita ditentukan oleh nasib. Amin. Karena nasib kita ada di dalam tangan Tuhan. Tapi nasib itu ada enggak? Kira-kira saya mau tanya, nasib itu ada enggak? Nasib itu ada. Ya. Kalau kita melihat ya orang ya hidupnya dari kecil sampai tua ya, enggak berubah-ubah. Ya itu nasibnya seperti itu. Amin. Karena apa? Karena dia tidak melekat kepada Tuhan. Tapi orang benar, nasib kita bukan ditentukan oleh keadaan, tapi nasib kita ditentukan oleh jalan-jalan Tuhan. Amin.
Mari kita buka di dalam firman Tuhan, Galatia 1. Galatia 1 ayat 15 ya. Akan saya bacakan ya. Galatia 1 ini adalah kita semua, orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang dipilih. Amin. Di dunia ini ada orang yang dipilih, ada orang yang enggak dipilih. Ada orang yang Tuhan memang tentukan untuk binasa. Amin. Tapi kita semua orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan, orang-orang yang bisa menyembah Dia, ya, yang dibuka hatinya adalah orang yang dipilih. Sejak kapan kita dipilih? Nah, mari kita buka. Ya, Galatia 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Amin. Jadi sejak kapan kita dipilih? Sejak di dalam kandungan. Amin. Sejak di dalam kandungan kita ini sudah ditetapkan Tuhan. Sejak di dalam kandungan kita sudah dipilih. Sebelum kita lahir, kita sudah ada yang namanya predestinasi. Amin. Kita sudah di dalam kandungan itu sudah dipilih. Ya, Pak Kardi sudah dipilih. Ya, sejak dalam kandungan. Bu Frida sudah dipilih, Nitsa sudah dipilih. Kita semua yang ada di tempat ini sudah dipilih. Sejak dalam kandungan. Tapi apakah cuma cukup segitu? Nah, terus ayat 16. Ya. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Amin. Jadi sejak di dalam kandungan kita ini sudah dipilih. Dan melalui siapa kita dipilih? Yaitu dengan kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Amin. Sejak di dalam kandungan dan begitu kita lahir. Nah, tapi ketika Tuhan memilih, kadang setelah kita lahir, perjalanan hidup kita ini tidak semudah yang kita bayangkan. Amin. Mungkin ada yang lahir orang tuanya Kristen, ya, orang tuanya percaya Tuhan. Tapi ada yang lahir orang tuanya bukan orang yang percaya Tuhan. Amin. Itu adalah orang yang dipilih. Kalau saudara mungkin punya orang tua bukan orang percaya kepada Tuhan, tapi hari ini saudara percaya kepada Tuhan, saudara adalah orang yang dipilih. Amin. Tetapi hidup kita bukan hanya sampai di situ saja. Wah, aku udah dipilih dari sejak dalam kandungan. Wah, pasti dong aku akan selamat sampai akhir nanti. Belum tentu. Amin. Karena ada hal yang harus kita mengerjakan segala sesuatunya di dalam ketaatan dan kesetiaan. Kalau kita sungguh-sungguh, ya kita akan sampai kepada garis akhir seperti yang di dalam Timotius dikatakan. Amin. Aku mengakhiri pertandingan, ya, sampai garis akhir dengan mempertahankan iman. Tapi yang perlu kita kerjakan adalah bagaimana setelah kita di dunia ini, setelah lahir, ya, apa yang harus kita kerjakan. Dan kita semua adalah orang yang dipilih, orang-orang yang Tuhan sudah tentukan. Dan kalau kita orang-orang yang dipilih, maka Tuhan itu juga yang menentukan setiap langkah-langkah hidup kita. Amin. Bukan kita lagi. Mari kita buka di dalam kitab Yeremia 37. Ya, ayat 21. Yeremia 37 ayat 21. Ya, demikian firman Tuhan.
Oh, sorry. Bentar. Mazmur dulu. Mazmur 37 ayat 21. Ya, demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Amin. Ya, hati-hati ya. Kalau kita meminjam dan tidak membayar, berarti kita orang fasik. Ya. Makanya kalau kita punya hutang, kita harus bayar supaya kita nggak disebut orang fasik. Ya. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Kemudian ayat 22. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan dilenyapkan. Kita tadi adalah orang-orang yang sudah dipilih sejak dalam kandungan, dan begitu kita lahir, kita tumbuh dewasa, dan kita percaya Yesus adalah Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang diberkati. Kalau kita orang-orang yang diberkati Tuhan, maka kita akan mewarisi negeri. Tapi harus apa? Untuk mewarisi negeri, kita harus punya kemurahan, amin, kelemah lembutan, pengasih, ya. Kalau kita akan mewarisi negeri. Kemudian, tetapi orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Orang yang nggak setia, orang yang tidak melakukan firman dengan setia, otomatis akan hidup di dalam kutuk. Karena ada firman tertulis, terkutuklah orang yang tidak mengerjakan, melakukan firman Tuhan, ya. Maka kita harus melakukan firman Tuhan dengan setia. Kemudian ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Jadi setiap langkah-langkah kita, orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan itu sudah Tuhan tetapkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya, aslinya itu the steps of good men are prepared by the Lord. Ya. Jadi langkah-langkah orang benar, ya, itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Kita semua sebenarnya Tuhan sudah persiapkan langkah-langkahnya di dalam hidup kita, ya. Kadang Tuhan kenapa kok nggak membuka, ya, ketika Tuhan menyatakan janjinya itu dia nggak membuka, ini jalannya nanti harus gini sampai melewati ini semua, nggak semua. Tapi kenapa setiap langkah Kenapa? Karena Tuhan ingin kesetiaan dari kita. Amin. Di sini katakan bahwa langkah orang benar, ya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini sudah dipersiapkan setiap langkahnya. Misalnya, ya, Pak Kardi nanti hidupnya gini, nanti langkahnya gini, ya. Tuhan sudah tetapkan, ya, sudah Tuhan pimpin. Tapi kadang Tuhan menunjukkan itu enggak semuanya jalan itu harus ditunjukkan, enggak ditunjukkan semuanya, enggak. Kadang Tuhan hanya menunjukkan bahwa berjalan satu langkah dulu, berjalan satu langkah lagi, berjalan satu langkah lagi, nanti akhirnya sampai pada tujuan. Tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk Tuhan, maka kita akan tersesat, ya. Makanya ada kata domba yang tersesat, ya. Itu kenapa? Karena dia tidak mengikuti dari gembala. Gembala berjalan di depannya, dia nggak mengikuti gembala yang ada di depan. Amin. Dia nggak mengikuti tuntunan Tuhan, maka akhirnya tersesat. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan di hadapan, ya. Dan dikatakan lagi ayat 24, apabila ia jatuh,
tidaklah sampai tergeletak. Ya, orang benar kalau jatuh tidak akan sampai tergeletak. Itu kalau apa? Kalau orang benar itu menyadari bahwa dia sudah jatuh. Amin. Kalau tidak menyadari, ya akan tergeletak. Amin. Kalau kita ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan kita ini intim dengan Tuhan dan bersekutu dengan Dia, kita akan sadar, oh aku sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Amin. Oh aku sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Aku sudah menyimpang dari langkah-langkah yang harus sudah Tuhan tentukan. Itu kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita ngerti hidup kita ini untuk apa, panggilan kita apa, tujuan hidup kita itu apa. Tapi kalau kita mengeraskan hati dan kita tidak mau tahu, ya kita jatuh, kita kadang tidak menyadari. Amin. Kita sudah terjerembab, tapi kita tidak menyadari bahwa kita ini sudah jatuh. Kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Makanya Tuhan itu menetapkan langkah itu tidak semuanya. Kayak seperti ini firman Tuhan ini ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Ya, mari kita buka Mazmur 119. Ya, 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kenapa kok kaki? Karena itu tadi langkah. Amin. Itu menunjukkan kepada langkah yang Tuhan tentukan. Ya. Maka dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau di zaman dulu ya di Timur Tengah, saudara tahu kenapa kok sepatu Aladin itu depannya itu runcing gitu ya, runcing agak naik ke atas ya. Itu bukan untuk nendang ya, bukan untuk nendang. Kalau berkelahi nendang nanti sepatunya nancep ya, enggak. Tapi itu sebenarnya untuk tempat sumbu. Jadi kalau zaman dulu di daerah Israel sana ya di Timur Tengah, kalau orang dalam melakukan perjalanan, ya kalau perjalanannya jauh, dia akan bawa obor. Tapi kalau perjalanannya nggak jauh, dia akan pakai sepatu yang kayak sepatu Aladin itu ya. Kemudian itu ada sumbunya kecil, dinyalakan lampunya, ya, nyalakan, terus akhirnya itu menyala, sepatu itu nyala. Kalau zaman modern dulu ada ini ya, dulu waktu sekolah itu ada sepatu lampu. Sepatu lampu kalau malam anak-anak ya mainan cik ya seperti itu ya, itu seperti itu. Tapi nyalanya kecil. Kalau nyalanya besar nanti membakar jubahnya. Amin. Malah nanti nggak bisa jalan. Nah itu nyalanya itu kecil, dan kecil itu hanya radius berapa? 1 meter. Yang dilihat paling 1 meter. Amin. Nah, dia melangkah itu ya di situ sambil lihat setiap langkah. Amin. Demikian juga Tuhan itu. Maka di sini katakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Ya. Tuhan itu tidak membukakan masa depan kita, kadang itu tidak membukakan sepenuhnya. Sepenuhnya itu tidak dibukakan semuanya. Ini jalannya harus gini, harus seperti ini. Ya. Ya. Karena Tuhan ingin supaya kita ini setia dan selalu bergantung kepada Dia. Misalnya aja ya, gereja ini ya, nanti gereja ini akan banyak jiwa-jiwa ya, tapi kadang Tuhan membukakan caranya bagaimana ya, itu tergantung dari iman kita. Ketika Tuhan menyatakan itu ya, dan Tuhan menyatakan bahwa nanti gereja JKI Keluarga Allah akan punya gedung permanen sendiri. Kalau kita berpikir,
Ya, duitnya belum ada, ya. Dari mana, ya? Nanti bagaimana? Tapi ketika kita percaya, oh pasti arahnya ke sana. Dan Tuhan itu pasti akan menunjukkan ini langkah-langkahnya, selangkah demi selangkah. Makanya ada lagu ya, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah, ya. Itu kita harus melakukan dengan selangkah demi selangkah. Nah, kita berjalan mengikuti jalurnya yang Tuhan sudah tentukan, tracknya yang sudah Tuhan tentukan. Kalau kita berjalan sesuai dengan jalurnya yang Tuhan sudah tentukan, kita akan sampai kepada destiny, ya, pada panggilan akhir itu. Kita akan sampai kepada janji Tuhan. Tapi kalau kita keluar dari jalannya itu, maka itu yang namanya kita harus bayar harga. Amin. Bayar harga. Dulu, ketika kita belum menjadi percaya, ya, saya gambarkan Pak Kardi aja karena kan yang baru, ya. Pak Kardi sebelum percaya Yesus, Pak, ya, Pak Kardi lakukan dosa-dosa apapun yang masa lalu, ya, ya. Dan ketika Pak Kardi begitu bertobat kemarin, dosa masa lalunya itu sudah langsung dibayar lunas oleh Tuhan. Begitu Pak Kardi percaya kepada Tuhan. Jadi dosa masa lalu, dosa yang lalu-lalu yang sebelum percaya Yesus itu sudah dibayar langsung oleh Tuhan, lunas. Tapi kalau kita jatuh pada saat kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita yang harus membayar. Amin. Kita yang harus membayarnya. Bagaimana membayarnya? Kita harus dipermalukan, direndahkan. Kuat nggak mengalami seperti itu? Digosok, dikesek, ya. Ada kesaksian ini. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala yang diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan. Dia jatuh pada suatu hari, dia jatuh dengan tim paduan suara, ya. Dan akhirnya apa? Ketahuanlah seluruh jemaat, dan seluruh jemaatnya dan majelis-majelisnya mengatakan harus turun, ya, diganti. Dan akhirnya pendeta ini diganti, dilepaskan jabatan kependetaannya, dan dia hanya datang sebagai jemaat saja. Kadang ini yang susah, ya. Dia harus datang di tengah-tengah dia. Waktu itu dia jatuh. Bagaimana rasanya? Kalau secara manusia pasti akan dapat cibiran, seperti itu ya, pendeta kayak gini, ya. Dapat cibiran, dipermalukan, kadang dipandang rendah, dipandang ini, ya. Tapi dia tetap beribadah di situ tiap minggu sampai berapa bulan dia tetap beribadah hanya sebagai jemaat, sampai gereja itu ada gembala yang baru. Dia setia, ya. Dia tidak bersungut-sungut. Dia mengerjakan itu dengan sukacita. Dia menerima itu karena dia menyadari bahwa dia jatuh. Amin. Tapi pada suatu ketika, ya, ketika ada pemain musiknya yang tidak datang, ya, ibadah sudah mau mulai, nggak ada pemain musik lagi lainnya, pemain musiknya nggak datang. Tiba-tiba dia mau menawarkan. Ketika dia sudah setia, ya, sudah sampai setahun, 2 tahun, ya, dia setia di situ terus. Dia menawarkan, boleh saya mainkan musik? Dan akhirnya, oh boleh, dipersilahkan. Kemudian akhirnya dia melayani musik dengan setia. Hingga suatu saat gembala yang gantikan dia itu akhirnya mengundurkan diri dari gereja itu. Karena nggak ada yang ini kan lagi. Seluruh jemaatnya akhirnya apa? Bersepakat, udah kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta yang dulu. Amin. Nah, itu karena apa? Dia kembali dengan jalurnya. Tapi ya itu, bayar harganya apa? Dia harus direndahkan, ya. Sukacita direndahkan.
ya dicibir, dipermalukan, tidak dianggap, tapi dia setia. Mungkin kita akan beranggapan, lah kalau aku jatuh kan aku bisa kembali lagi. Kalau aku menyimpang dari jalan Tuhan, aku bisa kembali lagi. Tidak, kadang tidak semudah itu. Amin. Apa yang kita pikirkan kadang tidak sama dengan kejadian. Kadang berat loh. Tidak semudah itu. Amin. Makanya mari kita jaga hidup kita. Jangan kita main-main lagi. Kalau hidup kita main-main, kita akan membayar harga. Kita nggak akan sampai. Makanya kenali kehendak Tuhan itu apa di dalam hidup kita. Ya, di sini firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, sepatu yang ada langsung bolamu kecil itu, cahaya itu meneranginya. Mungkin hanya radius 1 meter. Tapi ketika dia berjalan dengan iman, dia akan sampai. Kalau dia berhenti, akhirnya lampu itu akan mati, padam, dan bahkan akan bisa tersesat. Hidup kita ini tidak akan bisa berhenti. Kita hanya bisa berjalan. Hidup kita ini hanya bisa berjalan. Mau berjalan ke depan lurus sesuai petunjuk Tuhan, atau berjalan menyimpang entah ke kanan atau ke kiri. Maka dari itu, kenali kehendak Tuhan itu apa di dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan itu punya rancangan. Rancangan Tuhan atas hidup kita itu apa? Mari kita buka di dalam Yeremia 29. Ini baru Yeremia. Kitab Yeremia 29. Ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat tahu sekali setiap rancangan-rancangan bagi hidup kita. Tidak mungkin kita mau menggurui Tuhan. Amin. Sebenarnya rancangan hidup Lot, ya, saudara tahu Lot, ya. Kenapa Lot itu juga diberkati? Karena dia tinggal dengan orang yang diberkati Tuhan, yaitu Abraham. Ketika Abraham pergi meninggalkan negerinya dari tanah Uz ke Uz Kasdim, kemudian ke Kanaan, Lot ikut. Dan akhirnya dia diberkati, ternaknya banyak, ya. Sampai akhirnya apa? Ya, sampai karyawannya Lot sama karyawannya Abraham rebutan tanah penggembalaan. Dan akhirnya apa? Lot memisahkan diri. Coba kalau waktu itu Lot tetap bersama Abraham, saya percaya bahwa Lot itu tetap diberkati Tuhan. Amin. Tapi harus yang dilakukan Lot apa? Tunduk kepada Abraham. Amin. Apa yang dikatakan kepada Abraham, apa yang dikatakan Abraham, dia mengikuti. Karena janji itu ada pada Abraham, bukan pada Lot. Amin. Tapi akhirnya dia misalkan, wis aku tak ke timur. Ya, di lembah Sungai Yordan itu rumputnya sangat hijau-hijau. Ya, inilah kadang pandangan manusia dan pandangan Tuhan itu beda. Amin. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat yang tidak kelihatan. Akhirnya Lot tinggallah di lembah Sungai Yordan dan di kota Sodom dan Gomora. Yang terjadi akhirnya dia disesahkan karena apa? Orang benar yang tinggal di lingkungan orang yang tidak mengenal Tuhan, batinnya tersiksa. Amin. Demikian juga kalau kita ini udah kenal Tuhan, udah kenal firman Tuhan, kita udah sungguh-sungguh, ya. Kita tinggal di lingkungan yang amburadul, kira-kira batin kita tersiksa enggak? Tersiksa.
Itulah yang dialami Lot. Akhirnya Sodom Gomora dimusnahkan. Akhirnya Lot meninggalkan kota Sodom itu. Malaikat Tuhan berkata, larilah ke atas gunung. Ya. Tapi Lot mintanya apa? Itu terlalu jauh, nanti aku dikejar. Ini pikiran manusia. Aku ke kota ini aja, yang lebih dekat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di kota itulah dia apa? Dia mendapatkan keturunan dari kedua anaknya. Dan keturunannya bukan keturunan orang yang diberkati Tuhan. Amin. Coba kalau waktu itu ada dua kesempatan. Kalau waktu itu Lot, aku mau berjalan naik ke atas, berjalan lurus sesuai petunjuk malaikat Tuhan. Saya percaya Lot tidak akan mengalami seperti itu keturunan. Amin. Ya. Itu karena apa? Lot berusaha mendikte Tuhan, berusaha untuk ngatur Tuhan. Kalau kita mengatur Tuhan, maka kita tidak akan bisa menemukan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya. Rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan pertengkaran, percecokan. Ya. Maka itu berdamailah dengan semua orang, walaupun mungkin kita direndahkan, mungkin kita diinikan, tapi usahakanlah mulai dari hidup kita berdamai dengan semua orang. Ya. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Amin. Kalau kita berjalan di dalam rancangan Tuhan, maka hari depan kita adalah penuh pengharapan. Tidak ada kesuraman. Kalau Pak Ferry ngomong apa? Madesu. Ya. Tidak ada madesu, masa depan suram. Tapi kalau kita berjalan di dalam rancangan Tuhan, maka hari depan adalah penuh pengharapan. Karena kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan, maka Tuhan itu yang akan menyediakan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Ya. Kita juga belajar dari Saul. Ya. Kenapa Saul kok ditolak? Karena dia tidak setia. Amin. Kita buka di dalam kitab Samuel, 1 Samuel 13 ayat 13. Mungkin hari ini kita banyak baca firman Tuhan. Ya. 1 Samuel 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Ya, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya. Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Ya, saya ulangi ya. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Dikatakan bodoh karena nggak mengikuti perintah Tuhan. Terus, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kalau Saul itu setia, maka itu kerajaannya itu tidak akan pernah diambil dari dia. Amin. Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada Daud kalau dia setia. Tapi karena dia tidak setia, akhirnya Tuhan tidak mengokohkan kerajaan Saul. Gambarannya kerajaan Saul, ya, kerajaan Israel yang diperintahkan Saul. Amin.
Tuhan nggak mengokohkan kerajaan karena tidak setia. Ya. Terus ayat 14, ya kan? Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan tidak menunjuk dia menjadi raja. Bentar. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada. Amen. Karena Saul tidak setia, maka apa yang menjadi bagiannya itu diambil dari hidup. Maka itu kita harus setia. Mari kita buka lagi Efesus 5 ayat 15. Kenapa kok kita harus mengerti kehendak Tuhan? Terus bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Mari kita buka Efesus 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi hidup kita ini harus kita perhatikan. Jangan kita sembarangan hidup. Jangan kita asal hidup, ya. Asal ada makanan, minuman, ya. Jangan asal kita hidup, tapi bagaimana kita ini harus memperhatikan hidup kita. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Apa itu orang bebal? Orang bebal itu tidak mendengarkan. Bahkan orang mendengarkan tapi ngeyel, bahkan melawan. Itulah orang bebal. Amin. Udah diperingatkan malah melawan. Amin. Itulah orang bebal. Jadi bagaimana kita hidup, kita harus memperhatikan. Jangan kita seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bijaksana, orang yang mengerti ini saya sedang mengalami apa. Amin. Ini Tuhan sedang ngapain di hidup kita. Kemudian ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakan waktu yang ada ini sebagai suatu kesempatan supaya kita tidak main-main dengan hidup kita. Jangan kita gambling dengan hidup kita. Amin. Mempertaruhkan hidup kita dengan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Mempertaruhkan hidup kita dengan main-main dengan dosa. Ya, jangan pernah kita gambling. Terus ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Amin. Ini dikatakan lagi. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita namanya bodoh. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Nah, mari kita buka di dalam kitab Yohanes 16. Untuk kita mengerti kehendak Tuhan, kita harus mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa, namanya kita nggak pernah bersekutu dengan Tuhan, kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak akan bisa. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan,
kita baca firman Tuhan, maka kita akan ngerti apa itu kehendak Tuhan. Dan inilah yang akan membawa kita mengerti kehendak Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Kalau di dalam hidup kita ada Roh Kudus, maka kita akan namanya mengerti kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Atau ada Roh Kudus tapi kita tidak mendengarkan suaranya, amin, maka kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus, ya, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu yang akan membawa kita kepada kebenaran Tuhan. Roh Kudus itu yang akan membawa kita untuk mengerti kehendak Tuhan, amin. Roh Kudus itu yang akan membawa kita mengerti, oh ini Tuhan sedang apa. Ya, walaupun mungkin kita nganggur, oh Tuhan sedang ngajari kita untuk sabar, amin. Kita jadi ngerti. Kita nggak punya pekerjaan, oh Tuhan sedang ngajari untuk tetap bertekun, amin. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi Roh Kudus itu bukan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Nah, Roh Kudus mendengar dari siapa? Dari Bapa, amin. Dari Bapa, dari Tuhan Yesus. Dan itulah yang disampaikan ke kita. Kehendak Tuhan itulah yang disampaikan kepada kita. Makanya kalau kita berdoa, kita tanya Tuhan, tanya Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus itu bisa berbicara dengan telinga kita audible, tapi bisa juga berbicara di hati kita. Tapi hati-hati, ya. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak bersekutu dengan Dia, nanti yang keluar bisa-bisa suara hatinya sendiri, amin. Kalau suara hatinya sendiri, kalau roh kita nggak kuat di dalam Tuhan, maka itu nanti jadi jalan pikiran sendiri, amin. Jalan hidupnya sendiri. Maka dari itu kita harus sering-sering bersekutu dengan Tuhan, menyembah Dia, mendengar firman-Nya, berdoa, ya. Karena Roh Kudus itu yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus itu yang akan mengajari kita akan segala sesuatu. Roh Kudus itu juga yang akan mengingatkan kita, Pak Kardi, salah langkah, ya, saat itu, ya. Roh Kudus itu yang akan membentuk hidup kita. Tapi Roh Kudus itu juga roh yang lembut. Kalau kita mendukakan hati, ya, kita tidak akan bisa, amin. Dia tidak akan berbicara kalau kita mendukakan hati, ya. Maka dari itu kita harus bersekutu. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, menyembah dalam roh, maka roh kita ini juga kuat. Ketika roh kita kuat, maka kita dapat menanggung segala sesuatu. Ada pujian begini, ya. Mengalirlah urapanmu, mengatapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, ya. Jadi urapan Tuhan itu akan menguatkan roh kita, ya. Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan kepada roh kita. Karena ada firman Tuhan gini, memang daging lemah, tapi roh penurut. Nah, untuk menyatukan ini biar menjadi kuat oleh yaitu Roh Kudus, maka kita perlu pertolongan Roh Kudus. Mari kita buka satu ayat lagi. Kitab Roma 8 ayat 16. Mari kita perhatikan setiap langkah hidup kita. Jangan sampai kita menyimpang dari
jalan yang sudah Tuhan tentukan atas hidup kita. Roma 8 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Amin. Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi kalau ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan di hati saudara ada roh, iya ya ini yang benar. Itulah roh. Roh Kudus dan roh kita ini juga bersaksi. Amin. Dan ketika kita mendengar orang menyampaikan firman, menyampaikan apa nasihat atau apa, dan kita mengiyakan di hati kita, itulah roh, ya, Roh Kudus. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi kita harus, roh kita kuat. Bagaimana roh kita ini kuat? Yaitu dengan kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan. Dengan kita banyak bersekutu dengan Tuhan, dengan kita banyak berdoa, dengan banyak kita menyembah Dia. Jangan, perhatikanlah setiap langkah hidup kita. Karena kalau kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan, untuk kembali itu tidak mudah. Amin. Dan saya percaya kita semua yang di tempat ini akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Syukur Bapak. Saat ini kami bawa hati kami bawa hidup kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni dosa-dosa yang tidak kami sadari. Ampuni dosa-dosa yang tidak kami mengerti. Ampuni setiap kebebalan hati kami. Ampuni setiap kenasisan hati kami. Dan Kau layakkan kami. Kami percaya darah-Mu Tuhan yang akan menyucikan kami. Darah-Mu yang menguduskan kami. Bawa kami kembali kepada jalan. Bawa kami kembali kepada jalur track yang sudah Kau tentukan. Terima kasih. Saya mendapatkan untuk maju ke depan. Selamanya kita akan bersama. Selamanya kita akan bersama. Selamanya kita mengikat dengan dada dan seni. Selamanya kita menyatu dengan Bapa-Ku Roh Kudus. Selamanya kita dekat dengan darah suci. Haleluya.
melihat, sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kami melihat, sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Di zaman ini selamanya kita berikan sampai dalam sangat jemaat Tuhan ku panggil berdiri, kita masuk dalam barisan dalam kekekalan, kita masuk dalam barisan cinta selamanya, selamanya sampai dalam kekekalan. Kita masuk dalam barisan cinta selamanya, sampai dalam kekekalan. Kita masuk dalam barisan. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita saat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, mari kita pecahkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus kami percaya yang ada di tangan kami adalah tubuhmu yang terpecah. Dan ketika kami memakannya, tubuhmu ada di dalam hidup kami. Tubuh yang dipenuhi kekudusan, tubuh yang dipulihkan, tubuh yang disembuhkan dari segala sakit penyakit, tubuh yang dilepaskan dari segala kutuk dosa, yang dilepaskan dari segala kutuk nenek moyang, tubuh yang diberkati, dan tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami makan tubuhmu Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, cawan ini adalah darah Tuhan, darah yang tercurah di Kalvari, darah yang tercurah itu pendamaian, yang memperdamaikan kami dengan Allah, yang kami menjadikan kami ciptaan baru, yang kami dikuduskan, kami dipulihkan, kami dibenarkan. Darah yang mengampuni dan menghapuskan setiap pelanggaran kami dan dosa kami, di mana kami masuk di dalam perjanjian darah dan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan, kepunyaanmu selama-lamanya. Dan oleh bilur-bilur darahmu kami disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami minum darahmu Tuhan. Terima kasih.
karena salib-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang bertindak atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu hidupmu. Sekali lagi, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Melakukan mujizat-Mu, melakukan mujizat-Mu hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi akan pulang ke rumah masing-masing. Kami minta perlindungan darah Tuhan Yesus. Kami minta turun darah Tuhan Yesus yang membungkus kami dan menyertai kami bersama kami sampai di rumah dengan selamat. Hanya Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus yang menolong kami. Bagaimana kami hidup, dan biar Roh Kudus yang memimpin kami. Kau Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan-Mu. Setiap langkah-langkah yang harus kami kerjakan, setiap langkah-langkah yang harus kami lakukan, hanya Tuhan yang menuntun kami dan memimpin kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Berkati hidup kami, berkati keluarga kami, berkati orang yang kami kasih, berkati seluruh seisi rumah kami, berkati pekerjaan kami, berkati saudara kami, berkati makanan minuman kami, dan buat tangan Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat-Mu. Karena Kau Jehovah Jireh, Kau Tuhan yang menyediakan, Kau Jehovah Rafa, Kau Tuhan yang menyembuhkan. Dan kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh pengharapan. Dan kami percaya hidup kami ada pengharapan, karena masa depan kami ada, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semua dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama.